Sekarang saya berada di Kota Bogor dan akan naik kereta api Bogor Sukabumi. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.00 dan kereta api dari Bogor menuju ke Sukabumi berangkat sekitar jam 8.030 atau jam setengah 9. Kereta api Pangrango merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi wajah baru yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani rute Bogor Sukabumi dan sebaliknya. Kereta api ini mulai beroperasi kembali pada tanggal 10 April 2022. Berarti baru kemarin ini ya guys. Nama Pangrango diambil dari nama Gunung Pangrango yang berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Kereta api ini menempuh jarak sekitar 57 km dan waktu tempuh rata-rata sekitar 2 jam 120 menit ya guys. Frekuensi perjalanannya 3 kali pulang pergi. Untuk tiket kelas ekonomi tarifnya sekitar 45.000 dan kelas eksekutif tarifnya sekitar 80.000. Jadi saya ya, ada kasih dulu ya. Ada masuk deh. Iya, maaf. Ekonomi 2 sini Pak ya. Iya. Sekarang saya tengah menunggu kedatangan dari kereta api Pangrango yang akan menuju ke Sukabumi ya guys. Sekarang tepat pukul sekitar jam 7.30 dan kereta api akan berangkat dari stasiun ini sekitar jam 8.30 atau jam setengah 9 siang. Kenapa saya menggunakan layanan kereta api Pangrango yang akan ke Sukabumi ini ya guys? Karena memang kalau dari Bogor ke Sukabumi, kalau kita menaiki kendaraan umum selain kereta api akan sedikit sulit ya guys. Karena memang kondisi lalu lintas dari Bogor ke Sukabumi itu macet ya guys. Kalau dengan kita menaiki kereta api jalanan akan sedikit lebih lancar ya guys, karena tidak akan terjebak dengan kemacetan. Tiga, 4 belakang. Leko 2.
Ini dua. Ini adalah gerbong 2 kelas ekonomi ya guys. Ini kondisi di dalam gerbongnya, deretan bangkunya seperti ini ya guys. Jadi samping kiri 2 dan samping kanan 2, dan ada letak kursi yang seperti ini ya guys, jadi berhadap-hadapan. Assalamualaikum, sampurasun. Kereta sudah mulai berangkat ke Sukabumi. Dipastikan kereta ini akan tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Cisaat Sukabumi, sekitar jam 11.30 siang atau jam setengah 12 ya. Lihat guys, pemandangan yang terlihat dari dalam kereta ini sungguh luar biasa ya guys. Terlihat rumah-rumah penduduk yang berjejer rapi dengan latar belakang sebuah gunung yang cukup indah dipandang mata ya guys. Kalau nggak salah itu Gunung Salak apa Gunung Gede ya guys. Tapi kayaknya itu adalah Gunung Salak ya, gunung tertinggi di Bogor. Walaupun perjalanan dengan kereta ini memakan waktu sekitar 2 jaman lebih, tapi tidak akan terasa ya, karena memang kita akan dapat bonus disuguhi pemandangan-pemandangan seperti ini ya guys. Aduh, itu gunungnya keren banget terlihat ya, dengan rumah-rumah penduduk yang berjejer, pohon-pohon yang hijau, langit yang biru. Luar biasa. Keretanya juga sangat nyaman banget untuk kita naiki, karena AC-nya juga cukup terasa enak gitu, nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan juga ada tempat ngecas HP-nya ya guys. Kalau dalam perjalanan baterai HP kita lowbat, kita bisa mencasnya. Dari tadi saya tidak pernah bosan gitu ya guys, memandang dari jendela kereta ini kondisi di luar kereta ya, melihat deretan rumah-rumah seperti ini dengan latar belakang gunung yang cukup gagah berdiri, langit yang biru. Oh, ada masjid guys, keren, kubahnya berwarna hijau. Ini juga masih dengan deretan rumah-rumah penduduk. Terlihat juga pohon-pohon yang menghijau, sungai. Oh, ini ada gedung apa-apa ya guys di tengah hutan. Hutannya keren banget ya guys. Oh ya, di sini saya akan sedikit berbicara tentang Sukabumi ya guys. Maaf jika salah, mohon komen di bawah ya guys. Terima kasih. Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kota ini merupakan bagian dari enklave Kabupaten Sukabumi. Kota ini merupakan kota dengan luas wilayah urutan ketiga terkecil di Jawa Barat setelah Kota Cirebon dan Kota Cimahi, yakni 48,33 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 353.455 jiwa. Meski dikenal sebagai kota terkecil se-Jawa Barat, namun wisata Sukabumi yang terkenal tak pernah sepi dari kedatangan pengunjung
mulai dari curug, danau, pantai, goa, tebing, sampai kawasan perbukitannya. Wisata Sukabumi yang terkenal ada banyak sekali. Traveling di sini rasanya tak akan pernah kehabisan spot untuk didatangi. Sukabumi memiliki julukan sebagai kota santri yang senantiasa menjunjung nilai-nilai religius. Nama Sukabumi pertama kali digunakan pada tanggal 13 Januari 1815 dalam catatan arsip Hindia Belanda oleh Andres Christoffel Johannes de Wilde, seorang ahli bedah dan administrator perkebunan kopi dan teh berkebangsaan Belanda yang membuka lahan perkebunan di Kepatihan Cikole. Dalam laporan surveinya, Andres de Wilde mencantumkan nama Sukabumi sebagai tempat ia menginap di Kepatihan Cikole. De Wilde lalu mengirim surat kepada temannya Niklaus Engelhard yang menjabat sebagai administrator Hindia Belanda, di mana ia meminta Engelhard untuk mengajukan penggantian nama Kepatihan Cikole menjadi Kepatihan Sukabumi kepada Thomas Stanford Raffles, Gubernur Hindia Belanda saat itu. Terdapat dua pendapat mengenai asal nama Sukabumi yang digunakan oleh de Wilde. Pendapat pertama mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sunda yaitu suka dan bumen, menetap, yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap ya guys. Karena iklim Sukabumi yang sejuk, pendapat kedua mengatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu suka, kesenangan, kebahagiaan atau kesukaan, dan bumi tanah, sehingga nama Sukabumi memiliki arti bumi yang disenangi atau bumi yang disukai. Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Jawa Barat serta bagian barat daya dari wilayah Priangan. Kota ini terletak 120 km sebelah selatan Jakarta dan 96 km sebelah barat Bandung, dan wilayahnya berada di sekitar timur laut wilayah Kabupaten Sukabumi, serta secara administratif wilayah kota ini seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi secara budaya merupakan bagian dari wilayah Priangan Barat. Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan daerah lainnya. Pada awalnya, Sukabumi adalah pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintahan distrik Gunung Parang, Ondera Fideling Cihelang, yang merupakan bagian dari Afdiling Cianjur. Sukabumi yang berawal dari sebuah distrik berkembang menjadi kota praja. Perkembangan ini terjadi dikarenakan letak wilayah Sukabumi yang strategis, terutama setelah dibangun jalan raya pos oleh Daendels. Keberadaan perkebunan teh yang berada di Sukabumi menjadi faktor penarik penduduk sekitar untuk datang ke Sukabumi. Mereka datang mengadu nasib untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akhirnya Sukabumi tumbuh menjadi pusat perekonomian. Penduduk yang berada di Sukabumi dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh penduduk di pedalaman dan akan diperjualbelikan di pasar. Wilayah Sukabumi akhirnya tumbuh dengan sistem hukum dan berkembang ke arah kosmopolitan seperti yang dikemukakan Weber. Kondisi ini menjadikan pertimbangan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun lintasan jalan kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Sukabumi. Jalur kereta api tersebut memberikan banyak keuntungan bagi perkebunan teh yang memerlukan transportasi yang murah dan cepat untuk menjual perkebunannya ke pabrik ataupun kota. Dengan lintasan jalan kereta api ini, kehidupan sosial ekonomi masyarakat berkembang. Demikian guys uraian singkat tentang Sukabumi. Nampaknya sekarang saya sudah sampai di Sukabumi ya guys, dan bersiap-siap akan turun dari kereta api ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.